terkait dengan kepentingan umum, terkait dengan untuk akhirat kita amal jariah. Perjuangkan, tetap saya sampaikan di bawah, koordinasikan dengan kapan yang catat, tapi insya Allah itu sudah pasti ada bantuannya biar dari pribadi dan tetap kerja di bawah. Terkait dengan sampah lingkungan hidup, kami memang sudah pernah diskusi salah satu desa di Montolebulu akan memanggil semua khususnya developer, pengembang untuk rapat di kantor camat, karena ini pertanyaan yang umum yang sering ditanyakan ketika diadakan Jumat Curhat. Karena saya pernah mengikuti Jumat Curhat 2 kali. Nah, itu sering kali air. Jadi saya pernah diskusi sama Pak Desa bahwa kalau bisa kita undang semua pengembang, developer. Karena mengapa saya mau undang? Ada salah satu keluarga yang bicara sama saya bahwa sejak banyaknya perumahan di Moncoloe, nanti setelah masuk di perumahan di Moncoloe, baru banyak sampah berserakan di jalan. Developer, pengembang untuk menyampaikan bahwa kalau bisa kita keluarkan pasus-pasusnya, penampungan sampah di area di sekitar perumahan tersebut. Nanti masyarakat perumahan kumpul di situ, lalu kita usahakan cari armada, baru kita angkut ke TPA. Dan seperti pertanyaan tadi, sampaikan di bawah yang berwenang, karena saya juga belum tahu pasti bahwa kalau ada pertanyaan seperti itu apakah langsung ke pemerintah daerah ataukah kita rapatkan dulu baru paripurnakan. Nanti setelah disepakati di paripurna baru kita turunkan atau dilempar ke dinas terkait di pemerintah daerah. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangsung itu pembangunan masjid sekarang ini belum sampai selesai. Mau kita dijawab. Untuk belum tadi Pak Dewa katanya ada di Komisi 3 menaungi sampah. Kebetulan kita di Desa Montobarango ini sangat sulit mendapatkan pelayanan sampah, supaya sampah kita tidak dibuang kemana-mana. Dan kalau bisa digratiskan lah buat masyarakat. Oke, Rijal. Bukan Rijal. Aku masukkan tak? Misalnya biasa kemudian pulang di luar. Sampai sekarang sudah berulang kali saya punya anak turun. Itu nomor apanya itu? Yang belum, maksudnya tidak tercatat dalam keluarga kami. Iya. Itu terkait dinas kependudukan. Ada lagi, Bapak Ibu? Itu anunya. Atau kayak sekarang itu pelayanan BPJS, insya Allah income Pak Bupati juga ada di visi misinya, jadi itu akan otomatis nanti. Jadi sekarang itu sudah tidak ada kartu di BPJS, jadi dia orang berobat itu pakai kartu KTP-nya saja, jadi NIK, jadi modal itu adalah NIK, itu akan otomatis. Jadi kalau pergi, jadi sekarang itu sudah tidak ada pencetakan kartu BPJS, maka ngongkos Nabila. Iya. Jadi solusinya itu sekarang di Maros ini sudah dijalankan berobat dengan KK.
Nah, jadi kalau anak SMP itu kan belum ada KTP-nya, tapi dia namanya umur 0 sampai 17 tahun. Jadi nanti setelah dia dapat KTP baru diganti itu kartu Indonesia anaknya. Jadi kalau mau berobat pakai KTP makin saja dengan kakata. Iya. Insya Allah pasti dilayani itu di puskesmas. Dan itu BPJS sekarang otomatis nih. Apalagi daerah sekarang sudah menganggarkan anggaran kurang lebih 30 miliar itu untuk membantu persoalan pelayanan kesehatan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya bisa jadi juga menulis, siapa tahu ada curhatan, tak silakan disampaikan ke ini, nanti Pak Dewan akan sampaikan di bawah terkait dengan apa yang menjadi keluhan tadi untuk Marangi ini. Silakan, mungkin takut-takut disampaikan secara ini bisa menulis orang bilang, tapi ini aspirasiku saya, karena saya masyarakat itu sekarang banyak orang nggak bisa sampaikan secara langsung, tapi bisa jadi menulis bilang ini saya aspirasiku misalnya persoalan gelap kalau malam, iya itu lampu atau apa, silakan ditulis, siapa tahu Pak Dewan nanti bisa sampaikan ke pemerintah terkait dengan ini. Karena terus terang saja inilah tujuannya sebenarnya Pak Dewan turun bertemu luar gedung DPR. Jadi sama di kantor sebenarnya di Pak Dewan di sini. Bertemu dengan masyarakat secara langsung supaya yang dikatakan MC tadi, curhatan tak, keluhan tak, keresahan tak, ataupun persoalan-persoalan tak di bawah itu kita bisa tahu. Karena DPR ini yang bisa langsung untuk menyampaikan ke pemerintah bahwa ini yang harus dilakukan gitu. Kalau masih ada curhatan tak atau keluhan tak, sampai memang lagi sekarang, terutama di Desa Bonto Marangni ini. Mungkin itu yang menjadi tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Samudir. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Iya, disebut kita anu tak berdiri dulu. Saya dari Dusun Jabua yang mengenai mengenai beasiswa. Tanya kepala sekolah tidak berhubungan dengan dinas sosial. Jadi karena dinas sosial kita tidak tahu. Penalapan. Jadi saya ketemu orang yang Itu saja Bu, beasiswa yang tadi apa kita bilang? Traktor yang kedua. Lampu jalan ini kan urusannya DLH. Nanti Pak Dewan akan sampaikan itu ke bawah. Jadi di Desa Bonto Marangni katanya harus ada beberapa titik lampu yang mungkin mati atau tidak ada memang cantolannya lampunya. Ada cantolan lampunya tapi mati. Oh iya, nanti disampaikan. Jadi catat saja titik-titik di mana berapa mata lampu yang mesti disiapkan, karena kebetulan itu di bawah komisinya beliau BH. Karena lampu jalan itu di tengah. Beasiswa apa ini? SD, SMP. Terkait dengan beasiswa SD ini kan dinas sosial sih, karena sekarang itu lewat PKHI juga. Jadi yang ada PKH-nya itu biasanya dapat bantuan anaknya. Karena saya lihat beda-beda. Kalau misalnya SD itu 400.000, kalau SMP itu 600.000, kalau SMA 1,2, 1,8. Kan wewenangnya daerah, wewenangnya provinsi. Cuma kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya kita terdaftar di PKH, Bu, jadi kalau mau kita dapat beasiswa nakta ini memang PKH-nya juga harus tuntas. Jadi daftar di desa, jadi ada pendata, ada pendamping desa. Ada PKH desa toh, lewat situ ada dibilang juga PKSK. Biasa jadi dengar PKSK. Jadi PKSK itu juga yang mendata persoalan kemiskinan yang ada di bawah. Jadi lewat situ baru ke dinas sosial. Yang paling penting ambil lagi keterangan miskin di desa. Kalau traktor ini saya jawab dulu persoalan traktor. Jadi traktor itu kan bantuan itu lewat kelompok tani. Tidak bisa personal. Ditanya di Pak Dewan kalau bisa. Tapi kalau mau membantu secara personal ke kita itu harus lewat ke kelompok.
lewat kelompok tani. Persoalan modalnya di bawah ini yang agak susah. Iya. Jadi kalau saya pupuk itu tidak pernah kurang. Kalau ada yang sudah bahaya itu. Karena sekarang pengawasnya itu pupuk, ada polisi, ada kejaksaan, dan ada dan bilang ki. Karena sekarang itu pupuk diambil selama terdaftar, ada namanya RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok. Jadi lewat situ ki kalau mau kita di lewat RDKK, lewat ketua kelompok. Sekarang itu penebusan untuk pupuk itu lewat KTP saja, jadi dibawa saja KTP kan. Selama terdaftar di RDKK. Itu juga persoalan pupuk. Siapkan saja uang tak. Iya, karena lumayan subsidinya itu pupuk 140.000 itu per sak. Lebih banyak ya pupuk bawa di KTP kan. Alle minum kali.